Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini eh, akan menjelaskan mengenai obat laksatif bersama Tasya Ramadona. Next. The story about konstipasi. Konstipasi adalah kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan atau jarang buang air besar. Secara umum, konstipasi terjadi ketika pergerakan usus melambat sehingga tinja dalam usus menjadi keras dan kering. Hal ini membuat seseorang merasa kembung, tidak nyaman, dan sulit untuk mengosongkan usus. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan konstipasi antara lain, yang pertama kurangnya serat dalam makanan. Biasanya diet rendah serat dapat menghambat gerakan usus dan dapat menyebabkan tinja menjadi keras. Yang kedua, kurangnya asupan cairan, yaitu di mana kebutuhan minum air yang cukup penting untuk menjaga kelembapan tinja dan memfasilitasi buang air besar yang lancar. Yang ketiga, gaya hidup yang tidak aktif dengan ditandai dengan kurangnya aktivitas fisik atau olahraga dapat mempengaruhi fungsi usus dan menyebabkan konstipasi. Yang terakhir, dari efek samping obat seperti antidepresan, antasida yang mengandung kalsium atau aluminium, dan obat penghilang rasa nyeri opioid dapat menyebabkan konstipasi. Definisi dari laksatif. Laksatif adalah jenis obat atau suplemen yang digunakan untuk merangsang atau memperlancar membuang air besar. Laksatif bertujuan untuk mengatasi atau meringankan konstipasi dengan mempercepat gerakan usus dan melunakkan tinja. Mereka bekerja dengan berbagai cara seperti meningkatkan kontraksi otot usus, menambahkan kelembapan ke tinja, atau melunakkan tinja secara kimiawi. Farmakoekonomi obat laksatif. Dari segi efektivitas, laksatif dapat meredakan konstipasi yang juga perlu dievaluasi dalam konteks farmakoekonomi. Penggunaan obat yang efektif dalam merangsang gerakan usus dan memperlancar buang air besar dapat membantu mengurangi biaya dan dampak konstipasi yang berkepanjangan. Yang kedua, penggunaan jangka panjang, yang di mana beberapa laksatif mungkin perlu digunakan dalam jangka panjang untuk pengelolaan konstipasi yang kronis. Dalam hal ini, faktor farmakoekonomi perlu dipertimbangkan untuk memastikan ketersediaan dan pembiayaan jangka panjang yang memadai. Yang ketiga, perbandingan dengan alternatif non-farmakologis selain pengguna laksatif, ada juga pendekatan non-farmakologis seperti perubahan gaya hidup, pola makan, dan olahraga yang dapat membantu mengatasi konstipasi. Membandingkan efektivitas dan biaya laksatif dengan alternatif non-farmakologis juga penting dalam penilaian farmakoekonomi. Komposisi dari laksatif yang pertama itu ada serat, yang dimana fungsi serat di sini mengandung serat makanan seperti psyllium atau metilselulosa, yang menambahkan volume tinja dan membantu melunakkan tinja. Serat ini biasanya berasal dari sumber alami seperti biji-bijian atau kulit biji psyllium. Yang kedua, laktulosa. Laktulosa adalah jenis laksatif yang osmotik yang digunakan untuk merangsang gerakan usus, yang dimana merupakan gula sintesis yang tidak dapat dicerna oleh tubuh dan bekerja dengan menarik air ke dalam usus sehingga membuat tinja lebih lembut. Polyethylene glycol atau PEG adalah bahan yang sering digunakan dalam lasatif osmotik, seperti larutan PEG yang digunakan dalam pembersihan usus sebelum prosedur medis, yang dimana membantu menarik air ke dalam usus sehingga meningkatkan volume tinja dan melunakkan tinja. Yang kedua, bisakodil. Bisakodil adalah laksatif stimulan yang bekerja dengan merangsang peristaltik usus yang mendorong menghasilkan kontraksi otot yang mendorong gerakan tinja melalui usus. Bisa kode ini sendiri sering digunakan dalam bentuk sediaan tablet atau suppositoria. Kemudian, komposisi sena adalah tumbuhan alami yang digunakan sebagai laksatif stimulan. Sena mengandung senosida, yang dimana senyawa yang merangsang gerakan usus dan membantu melunakkan tinja, yang biasanya tersedia dalam bentuk teh herbal ataupun tablet. Yang kedua adalah minyak mineral. Minyak mineral merupakan jenis laksatif pelumas yang digunakan untuk melumasi tinja dan dinding usus. Yang dimana tujuannya ini membantu untuk memperlancar pergerakan tinja melalui usus. Minyak mineral biasanya digunakan dalam situasi medis tertentu dan harus digunakan dengan hati-hati. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis laksatif. Yang pertama itu adalah laksatif serat. Nah, laksatif serat ini dia cara kerjanya itu dengan meningkatkan asupan serat
sehingga dapat membantu melunakkan tinja dan merangsang gerakan usus. Contoh laksatif serat ini termasuk suplemen serat seperti psyllium serta makanan tinggi serat seperti buah-buahan, sayur, dan biji-bijian. Kemudian adalah laksatif osmotik. Nah, kalau laksatif ini bekerja dengan menarik air ke usus sehingga membuat tinja menjadi lebih lembut dan memperlancar buang air besar. Contohnya itu termasuk laktulosa, polyethylene glycol, dan juga magnesium hidroksida. Kemudian yang ketiga adalah laksatif stimulan. Nah, laksatif ini bekerja dengan merangsang kontraksi otot usus untuk mendorong gerakan tinja. Laksatif ini biasanya digunakan dalam jangka pendek. Contohnya itu termasuk sena, bisakodil, dan juga sena plus senokot. Kemudian yang terakhir adalah laksatif pelumas. Laksatif pelumas ini membantu melumasi tinja sehingga lebih mudah untuk melalui usus. Nah, laksatif jenis ini itu jarang digunakan dan biasanya digunakan dalam situasi medis tertentu. Kemudian ada kontraindikasi laksatif. Yang pertama itu adalah obstruksi usus. Nah, obstruksi usus ini adalah ketika ada penyumbatan atau obstruksi pada saluran pencernaan, kemudian penggunaan laksatif dapat memperburuk kondisi tersebut. Sebelum menggunakan laksatif, sebelum menggunakan obat laksatif, penting untuk menyingkirkan kemungkinan adanya obstruksi usus. Yang selanjutnya adalah perdarahan gastrointestinal. Nah, penggunaan laksatif itu tidak disarankan jika ada pendarahan yang sedang berlangsung di saluran pencernaan. Laksatif ini dapat meningkatkan risiko iritasi atau kerusakan pada saluran pencernaan yang berdarah. Kemudian ada appendicitis atau radang usus buntu. Ini jika seseorang didiagnosis dengan appendicitis atau radang usus buntu. Penggunaan laksatif ini tidak dianjurkan. Penggunaan laksatif itu dapat meningkatkan risiko pecahnya usus dan komplikasi yang serius. Kemudian yang keempat adalah sensitivitas atau alergi terhadap bahan laksatif itu sendiri. Nah, jika seseorang memiliki riwayat alergi atau reaksi sensitif terhadap salah satu bahan yang terkandung di dalam obat laksatif, maka penggunaan laksatif itu harus dihindari. Selanjutnya itu adalah diare. Nah, efek samping yang paling umum dari penggunaan laksatif itu adalah diare. Penggunaan yang berlebihan atau jangka panjang dari laksatif dapat menyebabkan diare yang berat dan berkepanjangan. Yang kedua adalah dehidrasi. Nah, beberapa jenis obat laksatif, terutama laksatif osmotik, itu dapat menyebabkan peningkatan buang air besar dan menyebabkan hilangnya cairan di dalam tubuh. Nah, hal ini itu dapat menyebabkan dehidrasi jika tidak diimbangi dengan asupan cairan yang cukup. Kemudian yang ketiga adalah gangguan elektrolit. Nah, penggunaan laksatif yang berlebihan atau jangka panjang itu dapat mengganggu keseimbangan elektrolit di dalam tubuh, seperti kekurangan kalium, natrium, ataupun magnesium. Nah, hal ini dapat menyebabkan masalah kesehatan serius seperti gangguan irama jantung. Kemudian yang keempat adalah kembung atau kram perut. Nah, beberapa orang mungkin mengalami efek samping seperti ini sebagai respon terhadap penggunaan laksatif. Selanjutnya adalah contoh dari obat laksatif. Yang pertama itu adalah untuk bentuk sediaan tablet. Contohnya yang sering kita kenal itu adalah Dulcolax dengan isinya itu adalah bisakodil 5 mg. Indikasinya untuk konstipasi, kontraindikasinya itu bisa bedah perut akut dan juga dehidrasi berat. Sisanya dapat kita lihat pada kemasan. Kemudian untuk dosis itu 5-10 mg pada malam hari untuk orang dewasa. Untuk bentuk sediaan sirup itu ada laksadin. Nah, indikasinya itu sebagai pelicin jalannya feses dan juga penambahan volume feses. Kontraindikasinya adalah ileus obstruktif, nyeri perut yang tidak diketahui penyebabnya. Untuk dosis, untuk anak di atas 12 tahun itu 1 kali sehari 1-2 sendok makan. Kemudian untuk 6-12 tahun itu 1 kali sehari 0,5-1 sendok makan. Selanjutnya untuk bentuk sediaan enama itu adalah mikrolax, indikasinya konstipasi, kontraindikasinya untuk penderita penyakit wasir akut dan juga penderita radang usus besar itu berarti tidak dianjurkan. Nah, untuk dosis untuk anak-anak di atas 3 tahun dan dewasa itu adalah 1 tub. Untuk bentuk sediaan lain itu adalah suppositoria, di mana di sini juga dengan merek Dulcolax dengan isinya adalah bisa 10 mg.
indikasinya untuk konstipasi, kontraindikasinya itu adalah orang dengan obstruksi usus, kondisi abdomen yang memerlukan pembedahan akut, apendisitis, dan juga dehidrasi berat. Untuk dosis, untuk anak di atas 12 tahun dan juga dewasa itu adalah satu supo dewasa sebanyak 10 mg. Sedangkan untuk anak di bawah 12 tahun itu adalah satu supo anak dengan dosis 5 mg. Kemudian bentuk lain adalah bentuk serbuk. Indikasinya adalah konstipasi. Dia juga bisa untuk mencegah wasir, membantu diet dengan cara mengikat lemak dari makanan, membantu memenuhi kebutuhan serat. Kontraindikasinya adalah tidak diperkenankan untuk penderita fenilketonurik. Kemudian untuk dosis adalah satu saset sebanyak 1 hingga 2 kali sehari. Kemudian tips untuk mengurangi efek samping dari obat laksatif. Yang pertama itu adalah ketika mengalami diare, maka dianjurkan untuk memperbanyak asupan air dan juga mengkonsumsi probiotik. Kemudian ketika mengalami kram perut, maka disarankan juga untuk memperbanyak asupan air, menghindari kafein dan juga mengkompres perut dengan air hangat. Untuk dehidrasi, solusinya tentu yang pertama adalah dengan asupan air, kemudian menghindari kafein dan juga minuman manis. Kemudian yang terakhir untuk efek samping mual, maka disarankan untuk mengkonsumsi jahe atau minuman jahe, memperbanyak asupan air, berbaring, dan juga konsumsi makanan yang mudah dicerna. Baik, demikian penjelasan kami mengenai obat laksatif. Terima kasih.